warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya yang sama-sama dirahmati, dimuliakan serta dicintai Allah Ta'ala. Marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah, karena hingga detik ini kita tetap ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa istiqomah melaksanakan perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk yang kita laksanakan ini bermajelis taklim. Oleh karena itu hadirin, mudah-mudahan nanti pada saatnya kita betul-betul dimudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah berdasarkan sabda Nabi yang tadi kita baca itu. Selawat salam kita aturkan kepada baginda panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga nanti di akhirat dapat betul-betul bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Masya Allah. Masyaallah. Panas ini. Dibuka awan. Bila hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita pindah bab baru ya. Bab dianjurkan berpakaian bagus babi tarku tarfa'u filibas tawaduan. Untuk bersikap tawadu, bersikap rendah hati, kita dianjurkan berpakaian yang sederhana, sekalipun bisa menggunakan atau memakai atau membeli yang mewah-mewah, tapi Rasul memerintahkan untuk yang sederhana, tidak jelek tapi juga tidak terlalu mewah. Baik, mungkin kita lanjutkan. Ini cuma satu hadis kelihatannya, nanti disambung dengan bab yang lainnya lagi. Qad sabaqa fi babil fadli tentang sedang mejono lek wong Jawa nggih. Bertawasud, tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak ketinggalan. Itu sudah dibahas di bab keutamaan lapar dan kesederhanaan dalam hidup dan kehidupan. Ini semuanya sudah dijelaskan di sana. Di sini ada tambahan satu, sebuah riwayat dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini jadi ada motivasinya hadirin menggunakan pakaian sederhana. Sederhana itu juga maksudnya tidak jawelek, compang-camping atau apa enggak ya. Kayak kita ini termasuk sederhana, bukan gemerlap. Nabi bersabda, man taraka libasa, barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah,
kayak pakaiane apa raja misalnya, pakaiannya para pemuka-pemuka suku dan seterusnya itu mewah-mewah, gemerlap dan lain sebagainya. Bangsawan itu kita tinggalkan, tawaduan karena tawadu lillahi ta'ala di hadapan Allah. Wa huwa yaqdiru alai, padahal dia bisa mampu membeli yang mahal, mampu menggunakan yang baik-baik, tapi dia meninggalkannya, dia menggunakan apa yang sedang-sedang saja. Apa hadirin, nanti di hari kiamat, yaumul kiamati, da'ahullahu, Allah akan memanggilnya, nggih, ru'usil khalaiki, nggih, di depan para pemuka-pemuka orang mulia termasuk para malaikat, hatta yukhayyiruhu, sehingga dia diperintahkan untuk memilih min ayyi hulal imani sa'ayal basuha. Dia diperintahkan, nanti disediakan surga. Jadi masya Allah, jadi masih iso larang sederhana, nanti jaminannya surga. Subhanallah, mudah-mudahan kita sekalipun bisa yang mahal-mahal tapi yang sederhana saja. Nanti hadirin kita ketemu babnya bahwa orang laki-laki itu dilarang menggunakan sutra. Ini sama gitu. Loh, kok malah terus. Nah, ada satu lagi kecil sedikit. An Umar ibnu Su'aib an Abi an Jadi qala Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu ayyura asarun nikmati ala abdihi. Allah itu senang hadirin melihat hambanya yang menikmati anugerah Allah kemudian mensyukurinya dan dia tidak berlebih-lebihan. Ini sudah pernah ada nih. Jadi kita diperintahkan untuk sederhana, tengah-tengah, tapi banyak bersyukur dan tidak banyak mengeluh kepada anugerah atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini ganti bab lagi seperti yang tadi saya katakan, babu tahrimi libasil harir ala rijal. Kaum bapak, kaum laki, kaum suami, haram, tahrim itu haram. Apa? Libasil harir, menggunakan pakaian harir. Harir itu sutra tipis, nanti ada yang tebel, sutra tebel, dibaj namanya. Jadi saya sendiri juga hanya bisa ngomong hadirin. Urung nate weruh rupane kaya apa sutra sing tipis ya kaya apa, sing tebel ya kaya apa. Karena hadirin sudah ada penjelasannya lek wong lanang gak entuk ya. Kecuali ada darurat, nanti ada riwayatnya. Kalau ada darurat boleh. Wa tahrimi julusihim, dan juga haram menggunakan untuk lemek duduk. Apa lemek duduk niku? Karpet. Nggih, kambal. Pokoknya lemek duduk nggih. Wastinadihim, dan sebagai penutup sandaran kursi misalnya. Nggih. Ini sandarannya mburi dilapisi sutra tentang menteri atau presiden, raja. Tapi lek Islami tidak menggunakan itu. Ya silakan yang bagus, tapi jangan pakai sutra. Tetapi linisa untuk kaum perempuan jawazi libasi linisa, untuk kaum ibu boleh. Kaum ibu boleh menggunakan sutra, baik sutra yang halus maupun sutra yang tebal, dibolehkan. Nanti ketemu juga hadirin, haram menggunakan wadah-wadah seperti ini, wadah makan, wadah minum dan lain-lain, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau wadahnya ini berupa emas, baik emas kuning atau emas putih dan perak itu loh, haram hukumnya. Hadirin, saya pernah kumpul sama salah seorang yang menggunakan cincin ini kelihatan emas, lanang di satu acara tahlilan. Mulut saya ini mengomingkem, hadirin, mau ngomong, padahal itu jelas mungkar.
Nabi perintahnya kan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Lek kamu melihat mungkar, termasuk itu orang laki-laki pakai sutra, pakai emas, ini orang laki-laki mungkar, haram hukumnya hadirin. Mau ngomong itu saya berat, soalnya khawatir kalau nanti tersinggung. Saya pernah lihat orang sholat, habis sholat asar itu sholat lagi. Saya ingatkan, habis subuh sama habis asar itu tidak ada syariat sholat sunnah kok. Jadi hati saya juga sudah berkecamuk sebetulnya. Tak elingno apa ora iki, engko tak elingno ndang dadi salah paham. Akhirnya tak cegat hadirin. Tak elingno nggih, tapi tak lem-lem sik, tak gunggung, tak apik-apikno. Panjenengan rajin luar biasa nggih. Terus kalau boleh saya usul. Tak halus-halus pokoknya hadirin. Panjenengan pirsani lak ka ono sing salat mari asar. Mari subuh nggih mboten enten. Hadirin sisuke ngoten gak nang masjid terusan tuh ya apa? Nggih, ada pernah yang ngengkel. Ini ndak ngengkel meneng tapi sisuke gak nang masjid. Yang lainnya itu tentang apa ya? Sujud sama ya sujud lah yang saya ingat itu. Sujud itu hadirin dikerjakan dengan 7 anggota tubuh. Salah satunya muka. Nabi ketika ngomong bahwa yang satu adalah muka itu sambil nunjuk hidungnya beliau. Ini artinya ketika sujud itu batuk apa iki jenenge? Sidat, kening. Ini sama hidungnya harus nempel lantai. Nggih, karena beliau waktu nerang itu ini nempel ke lantai. Nggih. Terus batuk ini kok batuk sih bolak-balik. Ini ndak boleh gini. Nggih. Ibu-ibu juga begitu, kalau ditutup jangan batuknya, tapi rambutnya yang ditutup. Jadi ini harus sampai tempat sujud. Dihitung oleh Nabi, oleh Allah dihitung. Terus diantaranya lagi yang mesti harus nempel itu kaki harus nempel, gak boleh diangkat. Kecuali kalau udur. Lek udur misalnya cantrengen ngono lek nempel luwara oleh wong udur. Nek ndak bahkan harus mancat. Nah ini ada orang yang saya ingatkan itu hadirin mulai ngengkel masalah. Guru saya tuh loh nerang ngene iki, sampean kok kitab dulu ya opo ngoten niku. Ana wong dilingno malah nyeneni malah ngelek-ngelekno jarene guru. Nek mana-mana ya kayak gini nih. Allah, ana wong kayak ngene ya. Salah dilingno malah gak. Ya wis, makanya hadirin ketika itu kembali, gawe cincin ini tadi lek ngomong, apa iki tetekku dhewe aku ya tuku kok. Lek terus muni ngono ya napa? Padahal bener-bener mungkar hadirin. Saya mau ingatkan ini sudah kanji, napa kanji ini? Trauma. Sering saya ngingetin takjak baik. Maksud saya itu bukan apa-apa sih. Amar ma'ruf nahi anil mungkar kan gitu nggih. Termasuk orang yang sholatnya tidak tepat tadi itu, nggih. Terus waktunya juga begitu. Satu lagi hadirin, ini hampir kebanyakan orang tidak ngelakoni. Ada sabdanya Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikannya imam ini untuk diikuti. Nggih, fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta tatakabbaro. Imam itu dijadikannya untuk diikuti. Maka ketika imam takbir, takbirlah kamu. Dan jangan sekali-kali takbir sebelum imam takbir, kaulah disi imam. Wa idza qala sami Allahu liman hamid. Ini hadisnya Nabi ketika imam bilang sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu tok. Nggih. Jadi untuk makmum gak ada mengucap sami Allah. Sing mengucapkan sami Allah itu hanya imam atau orang yang sholat sendirian munfarid. Makmum panjenengan nate sholat ten Mekah ten Madinah to nggih. Niku di sana kan ada penyambung suaranya. Nggih ya? Nggih, eling nggih. Wong tau ronong dulu. Tau nang Mekah ngono. Ketika imam bilang Allahu Akbar gak patek banter imame.
Ini Bilalnya nyambung nambah Allahu Akbar. Nah, ketika bangkit imamnya bilang Sami Allahu liman hamidah, Bilalnya ngomong napa? Rabbana walakal hamd, kan ngoten nggih. Bilalnya kan gak ngomong Sami Allah toh. Itu nepati hadisnya Nabi. Ini banyak hadirin yang belum nepati, termasuk mohon maaf nyuwun ngapunten nggih, teman-teman kita santri-santri yang pulang dari pondok itu banyak yang masih bilang Sami Allahu liman hamidah ketika jadi makmum. Kenapa? Ya bisa jadi karena ketika di pondok gak patek ngrungokno keterangan, bisa jadi, atau juga bisa jadi ada memang pondok itu yang lek ngaji diwaca tok ae, bah paham bandak santrinya muskarepmu. Besok lek dia tekun nggih oleh berkah dhewe dadi kiai. Ya lek dadi kiai apik lho, nek ngoten niku nggih. Banyak hal itu salah satu hadirin. Jadi makmum itu ketika imam bilang Sami Allah, kita ndak usah bilang Sami Allah, langsung Rabbana lakal hamdu mil'u samawati niku atau Rabbana walakal hamdu tok. Jadi boleh. Ini namanya uswah uswah hasanah ubudiyah yang apa ya? Yang qot'i. Qot'i itu pakem. Jadi kan ada ayat Al-Qur'an itu apa namanya? Limangkan apa? Qad ja'akum rasulun. Napa ayat ini kok uswatun hasanah? Kan ada ayat nggih. Laqad ja'akum nggih. Uswah hasanah, pokoknya Nabi itu uswah hasanah. Uswah hasanah Nabi itu atas 4 hal. Teladan Nabi, contoh Nabi itu atas 4 hal. Salah satunya uswah ubudiyah. Teladan, contoh, tuntunan tentang peribadatan. Lah uswah ibadah ini ada 2, nggih. Ada yang qot'i, ada yang ghairu qot'i. Sing qot'i niku nggih kaya sing wajib-wajib tadi itu. Seperti apa yang diterapkan Nabi wis kudu gitu, gak oleh dinyang. Tapi ada yang uswah ubudiyah, uswah hasanah ubudiyah yang ghairu qot'i, tidak qot'i, tidak pakem oleh milih. Contohnya napa? Kita lek takbir mari Allahu Akbar nggih. Takbir niki angkat tangannya sunnah, gak angkat gak apa-apa sah salate. Panjenengan nek salat di Mekah di Madinah sana lihat aneka ragam orang salat tuh. Ono sing gak ate angkat tangan langsung sedekap enten. Enten sing gak angkat tangan juga sedekap tangannya bakal ngene ae. Embo imam sapa sing diiku, tapi enten. Nggih. Lah ini aslinya tuntunan angkat tangannya ada 2 hal. Ada yang nepaki telinga, ada yang nepaki bahu. Semuanya uswah betul bener. Gak oleh terus gara-gara gak patek gelem ngaji lek nek sing Allah Akbar sak bau Muhammadiyah. Coba ngene ku ya apa? Nek telinga iku NU iki. Saya tanya, Nabi itu Muhammadiyah apa NU? Nabi Muhammad itu Muhammadiyah apa NU? Repot oleh jawab, Abu Bakar itu Muhammadiyah apa NU? Ya saya kita ndak sampai kasih itu, tapi apa yang disampaikan Nabi mari kita perhatikan. Jadi angkat tangan itu cuma ada 2. Kalau ndak sampai ini bahu, pundak, ya sampai telinga. Sampai ngene niki kita lek gak tau melok ngaji. Allahu Akbar sampai ngene. Terus hadirin mari ngeten dikeluwer-keluwer terus ten mriki. Niki gak ketemu saya belum ketemu, itu nanya. Diputer. Tadi karepe maksudnya tengen saya nemplek, tapi terus akhirnya apa ya dipindah jadi yang kiri yang di bawah, jadi muter malian terus gak ning ngarep gitu. Sing bener kan di ulu hati. Sedap itu gitu aslinya. Lah ini namanya apa? Ghairu qot'i hadirin. Artinya ndak pakem, ndak harus sak gini atau sak gini, terserah boleh milih. Termasuk tadi tidak angkat tangan juga boleh karena itu ghairu qot'i. Ini syariat sunnah, tapi lek dilaksanakan dengan betul masalah nilainya luar biasa. Sunnah jamaah itu sunnah, tapi lek panjenengan tepak bener jamaah isya ikut jamaah
panjenengan dikasih bonus pahala koyok sholat sunnah setengah malam suntuk coba. Sunnah subuh jamaah panjenengan di samping sholatnya lebih bagus, pahalanya banyak, ditambah lagi bonus koyok gak turu sak wengi. Nanti gak turu sak wengi sholat terus. Pengen terus dengkule apa ya apa. Niki gak usah dilakoni panjenengan malah jamaah subuh ae. Sunnah. Qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar 2 rakaat sunnah mian. Tapi nek dilakoni nilainya besok di hadapan Allah jauh lebih mahal daripada dunia ini seisinya. Coba. Sunnah. Jadi jangan terus kalau sunnah kok sak kena wis. Tak boleh. Karena kalau memang dilakoni ya ikut tuntunan Nabi. Kemudian setelah takbir mapan sedekap, bacaan doa itanya juga ghairu qati, boleh milih enten sing kabira walhamdulillah kita subhanallah bukrata. Aja ngomong oleh kabira ku NU. Enten malih sing ora kabira tapi Allahumma ba'id Muhammadiyah. Coba ngeten iki gak suweneng kula. Semua itu tuntunannya Nabi. Lah nek wong sing milah-milah ngono ku Muhammadiyah ngono ku NU, saya ingin tanya, Nabi itu NU apa Muhammadiyah atau sakjane? Nggih. Enten mboten Allahumma ba'id, mboten kabira tapi langsung wajjahtu wajhiya enten. Jadi yang saya hafal 3 ini, yang lain masih ada hadirin. Cuma uteke wis rada lemah yang ngapalno kabeh ya gak kuat aku. 3 ini saya hafal. Nggih. Lah itu boleh milih namanya uswah ubudiyah ghairu qat'i, gak dipakemno. Mau milih wajah tuh ya monggo, milih kabirau ya monggo, milih Allahumma bangit ya monggo. Tapi ojo terus oh iki Muhammadiyah lho lah, ngoten iki lho. Lek ngono Nabi ku opo pahami? Nabi itu yang ngajaran Muhammadiyah. Pokoknya semua ajarannya Nabi wis lah monggo. Pokoknya bener nanti dimudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, sekalipun sunnah itu ada uswahnya, ada tuntunannya. Terus begitu sampai salam. Sebelum salam itu kan ada tahiyatnya. Tahiyat ini macam-macam. Ono semua ini masyaallah. Kalau kadang-kadang nek sandinge wong sing ngeten iki melok gak khusyuk aku terpengaruh hati. Padahal memang ada riwayatnya. Jadi ngene ya boleh, gak ngene ya boleh. Terus ojo oleh ngene iki wong Salafi iku, Wahabi. Nek Muhammadiyah mbek NU gak ate ngene-ngene, tapi ada bedanya. Lek Muhammadiyah ini malih ngoten, malih mengkultuskan itu dari pertama at-tahiyatu niku pun ngeten. Nek NU mboten, jarine lho niki, jarine nggih, saya nirukan. Nek NU mulai duduknya asyhadu alla ilaha illallah ya NU iku. Masyaallah, mumet kula mulang ngeten niku. Insyaallah ya, pokoknya aja kadek ngoten-ngoten pokok sire ayo ndang ibadah sing tekun lillahi taala insyaallah besok nggih nilainya bagus. Kadek eker-ekeran itu malah ruwet malah. Monggo panjenengan mau milih yang dari pertama, enten malih di Mekah saya sering lihat. Duduk ini lap terus balik malih. Sak nyuk tok. Enten dia. Orang duduk lho ya ora. Namanya apa? Uswah, teladan. Dan Nabi menyontohkannya pakai ini. Gak panjenengan mentang-mentang wong Jawa Timur sing paling apik itu iki, tapi iki at-tahiyatu pakai ngeten ya napa oleh. Pakai jempol ngeten. Gak uswah soalnya, gak ana tuntunane. Nah, oleh karena itu hadirin, sekarang jangan berdasarkan hawa nafsu terus apa tadi menganggap yang benar, paling benar adalah yang saya lakukan, yang dilakukan oleh orang lain wah gak bener itu apa sesat itu dolalah. Enggak, jangan. Justru apa saya lebih senang kepada orang yang bebas mana saja, tapi sing apik ini ngerti nggih semua itu adalah tuntunannya Nabi. Baik yang pakai kabirau
bagi yang pakai Allahumma ba'id, baik yang pakai wajah tuh semuanya tuntunannya Nabi dan semuanya boleh. Termasuk tahiyat niku ngeten sing at-tahiyatul mubarakatus gitu. Sholawat itu tuntunannya Nabi. Ada yang ndak gitu, langsung at-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah coba. Lek nuruti ngoten niku wis gak rukun malian. Nggih, gawe musala dhewe, gawe masjid dhewe. Iki kelompok ngene kok. Ndak hadirin, nek model ngono terus gak iso nang Mekah. Nggih. Semua itu tuntunannya Nabi, nggih. Kita kalau memilih yang panjang monggo. Nggih. Dan saya ndak suka orang yang titik-titik dipermasalahkan. Saya pernah buka video di WA. Perkara zikir astagfirullah 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 yang tuntunan Nabi yang kayak gitu. Lek kadang ditambah astagfirullah alladzi iki gak dituntunkan oleh Nabi. Ya gak sido ibadah ribut tok malian. Nggih. Padahal hadirin tidak semuanya yang tidak dituntunkan Nabi itu tidak dibilang bid'ah. Saya tidak kepingin ngajak berbicara tentang bid'ah, tapi hanya ingin menyinggung saja. Sholat sunnah setelah wudhu itu Nabi tidak pernah mengajarkan, belum pernah mengajarkan. Tapi sahabat Bilal itu selalu menjaga wudhu dan setiap habis wudhu Bilal sholat sunat 2 rakaat. Betul begitu terus dilakukan oleh Bilal. Yang lain belum ada karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Delalah kersane Gusti Allah hadirin atau qadarullah. Ketika Nabi Mi'raj itu beliau di sana dengar suara tekleknya sahabat Bilal. Bilal diinterogasi sama Rasul. Bilal, opo sing mbok lakoni sakjane? Amalmu lho sudah sampai surga, suara sandalmu sudah di sana. Bilal ya rada wedi-wedi titik ngoten. Rasul, kami semuanya tidak pernah melakukan apa saja kecuali yang kau ajarkan. Tapi saya tidak pernah lepas wudhu. Setiap saya batal wudhu lagi dan setiap saya habis wudhu saya sholat 2 rakaat. Rupanya hadirin sesat kan iki. Dolalah. Sopo sing ngomong sholat sunat sausé wudhu. Nabi lo gak ngomong ngoten. Justru hadirin ditetapkan menjadi hadis takririyah. Jadi hadis itu ada yang ucapannya beliau, ada yang perilakunya beliau, ada yang pernyataan apa ya, ikrarnya atau restunya beliau. Nggih. Enten malih ngeten. Oke, ini yang saya iling saja. Suatu ketika ada orang yang sholat ketinggalan masbuk. Begitu masuk masjid langsung rukuk dia. Karena Nabi rukuk, mari rukuk orang melaku hadirin. Ya enggak banyak sih. Begitu Rasul bangkit, nggih mungkin karena masih terengah-engah nggih. Bilangnya banter. Nabi bilang sami Allahu liman hamida. Orang ini jawab, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Muni ngoten. Padahal contohnya kan enggak ngoten, enggak ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan, enggak ada. Nabi enggak pernah mengajarkan itu. Begitu selesai Nabi tanya, "Sopo sing ngucap ini mau?" "Sopo?" Kabeh wedi hadirin. Ini baca kok ditakoki. Wedi. Nggih, karena didesak Nabi akhirnya jawab, "Saya Rasul." Wah, bagus. Lu coba. Wong sing ngamalkan tidak ajarkan Nabi malah dikatakan bagus. Berpuluh-puluh malaikat berebut untuk mencatat amal yang kamu kerjakan tadi. Terus terang hadirin saya ikut itu. Nggih, saya kalau jadi makmum ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Seneng aku hadirin. Karena Nabi pernah menyatakan seperti itu. Itu tidak pernah diuswahkan, tapi oleh Nabi ditakrirkan dan masih banyak lagi yang lain. Kalau kita telusur, zaman Nabi itu Al-Quran itu tidak kayak di sini. Bahkan masih jarang yang ditulis. Ketika mau nulis Al-Quran juga ribut dulu. Ribut. Nabi lo gak tahu ngomong ini, tulis.
Dan dulu hadirin tulisan Al-Quran itu huruf-hurufnya ndak pakai titik. Bismillah itu nih bae gak ono titike. Dan seterusnya, apalagi harokat sangat tidak ada titik lho ra ono. Sehingga pernah terjadi hadirin, ada salah seorang petugas pesuruh nggih, disuruh ngantarkan surat kepada seorang raja. Nggih. Di amplopnya surat itu ada tulisan mestinya Iqbal hadis surah. Terimalah surat ini. Mestinya karena dulu tidak ada titik, jadi Iqbal sama kalimat uktul jarine sing rimo delon kongkon bunuh orang yang bawa. Karena dibaca oleh yang terima surat uktul, padahal Iqbal lek gak ada titik kan padha niku bentuk tulisan gitu. Gak ada titik, bak yo gak ono titike, tak yo gak ono titike. Jadi Iqbal diwaca uktul. Karena terimaan surat ini jadi dibaca uktul, dibunuh hadirin. Gara-gara ora ono titike, maka kemudian berkembang. Disikapi peristiwa itu maka ditatalah abjad Arab itu lek bak iku titike siji nang isor, nek titike loro niku ya, nek titike siji nang dhuwur nun. Jadi mudah. Dan iki lek nurut aturan tadi sekarang bid'ah apa ndak ya gak ngerti kula mbiyen. Nggih, wis kita ndak usah ngomong itu, mari kita kerjakan sesuai dengan keyakinan kita. La Islam memang ya yang persis dengan Rasulullah, nggih. Tapi misalnya kepengin yang lebih nambah nggih, zikir ditambah monggo silakan. Pokoknya tidak bertentangan dengan tuntunan agama kita. Ngoten nggih? Balik ke sini hadirin. Tadi ngomong wong pakai cincin ini emas. Saya mau ngilingno ku ngomongkem gak sida nggih. Karena saya trauma ngilingno wong iku gak dadi apik, malah salah tanggap, salah paham. Jadi persoalan makanya wis muga-muga kapan-kapan aku oleh kesempatan iso ngilingno sing apik ngoten tok. Karena itu jelas munkar hadirin. Wong lanang niku masih cilik nggih. Ini ada nanti banyak hadisnya. Pernah sahabat Nabi ada yang pakai cincin emas ini, oleh Nabi langsung diminta, dilempar oleh Nabi, dilempar. Setelah Nabi berlalu, sahabat yang lain bilang, ambilan tadi itu cincinmu toh, itu beli kamu. Ya sekalipun nanti kamu ndak pakai kan bisa dijual, ndak katanya yang punya. Sudah dibuang oleh Nabi, ya sudah ndak berani aku ambil. Jadi dibuang betul hadirin. Kenapa? Di antara banyak kalau menurut medis orang laki-laki itu tidak pernah haid kalau pakai emas, jadi persoalan di dalam unsur kesehatan. Tapi menurut Rasulullah orang yang pakai emas, laki-laki pakai emas di sini nanti sulit masuk surganya. Kalau bisa masuk surga, suwargane gak ono emas blas. Coba. Jadi gak ngawur Nabi mengajarkan itu. Malah enek sing kalungan, wong wireng kalungan emas. Gede pisan kalung, ya Allah. Batinku nggih batin kula nemu batin iki mbok ngaca apa ora. Mosok yo mundak ayu sih sampe kalungan, lanang ireng kalungan. Nggih. Kita lanjutkan. Sinten waktune nggih? Sebuah riwayat dari siapa lagi? Umar bin Khattab, sahabat khalifah kedua. Qala Umar berkata, katanya sahabat Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bilang, yang menyampaikan sahabat Umar, la talbasul harir, jok pisan-pisan laki-laki gawe sutra. Fa inna man labisahu fid dunya, jadi Nabi, barang siapa yang menggunakan sutra baik tipis maupun tebal ini di dunia, lam yalbashu fil akhirah, besok neng akhirat kalau ketepatan dia bisa masuk surga, gak enek sutrane karena sudah make di dunia. Ya alhamdulillah awak dhewe niki mbuh mergo gak iso tuku apa mergo bung tau roh jenenge sutra, tapi yang jelas alhamdulillah kita tidak pakai. Nggih. Yang kedua wanganu juga masih dari sahabat Umar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Innama yabasu harir, katanya Rasul, sesungguhnya orang yang menggunakan sutra di dunia adalah man khalaqallahu, tidak akan mendapatkan bagian keuntungan di akhirat. Coba nggih. Fi riwayatil Bukhari, ini tadi muttafaq alaih, disepakati para ahli hadis semua ini juga. Sekarang Imam Bukhari, man la khalaqallahu fil akhirah, nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian keuntungan yang baik-baik termasuk sutra. Wallahu a'lamu bishawab. Si ono atau sebelum dilanjut ada yang perlu di nggih, monggo kalau ada. Assalamualaikum. Ada beberapa ustaz atau guru yang menganjurkan kita membaca doa, Baca doa pada waktu sujud terakhir, waktu sholat fardu maupun sunat, nah, sebelum tahiyat, sebelum sujud terakhir, sebelum bangun dan oh ya baca tahiyat. Kadang-kadang sampai lama imam sudah tahiyat, yang bersangkutan kalau saya termasuk ya baca doa terus. ya Dan kedua, pada saat setelah baca tahiyat sebelum salam, ya ini juga kadang-kadang imam sudah salah, kita ini masih baca doa terus. ya nggih, paham saya sudah. Nggih, saya sudah paham. Panjenengan bae tak barengno. Nggih, monggo, saya tak barengno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gerakan imam harus diikuti oleh makmumnya? Ini kebanyakan yang Pun cedek rada ada titik. Loh. Pun. ini mengenai sholat jemaah yang kelihatan itu sholat subuh. Itu kan ada yang mengikuti imam dan ada yang enggak, terutama pembacaan kunut. Ya. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Ya. Wajib apa sunnah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang pertama saya Bapak Haji Sari dulu. Betul Bapak, ada riwayatnya bahwa artinya begini, sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah waktu sujud. Kita ndak waktu sholat, ndak waktu sujud, ini sudah dekat sama Allah. Katanya Allah sendiri, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dengan kita daripada urat nadi kita. Tapi waktu sujud lebih dekat lagi. Katanya Nabi, fa aksiru doakum, maka perbanyaklah doamu. Nggih. Karena di waktu sujud itu kemungkinannya lebih besar untuk dikabulkan. Ada yang mengatakan waktu doa di masjid itu mustajabah, wallahu alam, tapi yang jelas memang itu. Cuma kalau berjamaah memang harus pandai ngatur. Nggih. Jadi kalau misalnya sakjane ndak hanya sujud terakhir itu semua sujud. Nah ini kalau sholatnya sendirian ndak ada problem nggih. Lek berjamaah memang imam mau manjangkan yo nanti takut kalau ada jamaah yang selak kebelet atau selak pergi atau apalah ya. Jadi juga imam ndak boleh panjang-panjang. Sedang-sedang saja. Lah kita kalau membaca ya rada cepet titik. Ketika sujud terakhir si anak waktu masihan, tapi lek sujud yang bukan terakhir banyak persoalan nanti. Lek terakhir imam bangkit nggih, Allahu Akbar terduduk, imam bilang at-tahiyatul lillah misalnya atau tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibat asyhadu anna Allah, kita baru bangun masih tidak apa-apa karena belum banyak ketinggalannya, baru saat itu boleh masihan nggih. Itu saya juga baca, tapi selalu saya sesuaikan dengan keadaan. Kalau saya sholat sendiri saya bisa lamakan, tapi lek berjamaah ya harus menyesuaikan gitu. Terus
Kalau baca setelah tahiyat akhir, saya juga baca. Bukan hanya saya baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil, tidak hanya itu. Tapi saya juga baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya baca. Saya juga baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Saya baca. Juga saya baca Allahumma inni as'aluka ridhoka wa jannata wa na'udzubika. Saya baca. Tapi cuma itu nutut, Bapak. Nggih. Jadi sekalipun imam sudah salam kita masih nutukan baca itu tidak apa-apa, boleh. Jadi bukan hanya ustadz mana, tapi saya juga mengamalkan, saya juga merintahkan. Cuma karena babnya ini belum sampai itu, saya tadi tidak menerangkan itu. Boleh, tidak apa-apa, asal jangan sampai ketinggalan imam banyak-banyak. Nggih. Tadi ya saya juga Pak, kunut itu biasanya mohon maaf sebelumnya, yang tidak mau ikut itu adalah teman-teman kita salafi. Menurut saya tidak setuju itu. Itu sama dengan tidak mengikuti imam. Karena hadisnya kan dijadikannya imam untuk diikuti. Ada orang ustadz salafi, kalau tidak salah namanya Ustadz Firanda. Ustadz Firanda itu juga tidak pakai kunut, tapi karena beliau selalu makmum nenggone orang kunut, beliau ikut. Ini saya setuju. Nggih. Ya mungkin kalau sholat sendirian tidak pakai kunut silakan, tetapi kalau dia bermakmum kepada orang yang pakai kunut harus ikut. Karena dasarnya kan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikannya imam itu untuk diikuti. Kok ana wong gak mengikuti imam, menurut saya Pak, nggih, itu bertentangan dengan hadis tadi itu. Ada di tempat saya banyak, di sini tidak banyak Pak. Banyak di tempat saya. Kecuali kemarin sebulan yang lalu itu di tempat kami mengadakan kunut nazilah. Ketika kunut nazilah mereka mau ikut karena itu ada dasarnya menurut mereka. Lah kunut yang biasa tidak ada dasar menurut mereka. Tapi kita, saya mengajarkan, menganjurkan, mengajak apa yang dikerjakan imam, asal imamnya tidak salah ikuti. Kecuali imamnya salah, sholat maghrib wis 3 rakaat kok sing adek meneh, ini salah imamnya. Panjenengan ilingno subhanallah, kok imam maksa, panjenengan boleh misah, munfarid namanya. Nggih. Jadi begitu. Atau panjenengan pas makmum ning gurune imam, panjenengan di belakang imam, lihat imamnya ketelekan doro misalnya, pokoknya kena najis nggih. Panjenengan segera memisahkan diri. Karena orang yang sholat kena najis batal sholatnya. Nanti les mari panjenengan berkewajiban mengingatkan atau imam iku mau ana doro lewat ning nduri sampean ketelekan niku geger mudeloken. Gak sah sholat panjenengan. Lek perlu yang lain diberitahu. Ngeten iki nggih. Ngapunten wektune entek insyaallah besok. Iya nggih. Itu Yang saya tanyakan itu perbuatan hukumnya bagaimana Ustaz? Wajib atau kalau wajib kan jelas berdosa Ustaz. Iya. Kalau sunnah kan kalau nggak dikerjakan ya iya, nggak apa-apa. Iya. Gimana hukumnya Ustaz? Ya kalau saya pribadi pendapat saya wajib mengikuti karena dasarnya jelas toh. Menurut saya loh nggih. Tapi mungkin mereka punya paham yang lain nggih. Menurut saya berjamaah, saya setuju dengan Ustadz Firanda tadi itu. Ustadz Firanda itu juga salafi, tapi ketika dia makmum sama orang-orang Nahdien yang pakai kunut, dia ikut. Ini yang benar. Nah kalau dia ndak ikut, menurut saya ya muka-muka tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Saya tidak bisa mengatakan sholatnya tidak sah, tidak berani saya. Karena ini haknya Allah Ta'ala. Gitu. Ngaten nggih, gak enak. Dawa insya Allah nanti di hari Jumat yang akan datang mudah-mudahan sakit kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.